sorry ass DJ. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Iswatul Lutfiyah, kelas Matematika 3, NIM T2018-7105. Di sini saya akan menjelaskan Sunan Ampel, yakni wali songo dalam peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama yakni sejarah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang bernama asli Ali Rahmatullah di masa kecil bernama Raden Rahmat. Beliau lahir di Campas sekitar tahun 1401 Masehi dan diperkirakan meninggal pada 1467 Masehi di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Ampel merupakan tokoh tertua wali songo pengganti ayahanda Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ia berperan besar dalam mengembangkan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Ampel Denata, Sunan Ampel mendirikan kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Fatah, Raden Kusen, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dengan cara menikahi juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Jejak dakwah Sunan Ampel bukan hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas ke daerah Sukadana di Kalimantan. Nama beliau berganti menjadi Sunan Ampel sesuai dengan tempat di mana beliau menyebarkan dakwah. Sunan Ampel menganut fikih mazhab Hanafi, namun beliau menyampaikan kepada santri-santrinya dengan 5 dasar yang sederhana pada penamaan akidah dan ibadah. Ajaran yang terkenal dengan falsafah atau istilah itu adalah moh limo, artinya tidak melakukan 5 hal yang tercela, yakni moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, dan moh madon, yaitu seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Cara Sunan Ampel mengajak rakyat masuk Islam. Yang pertama yakni membangun masjid sebagai pusat kekuatan umat. Yang kedua, seruan dakwah Islam kepada penguasa Majapahit. Yang ketiga, mendirikan pesantren sebagai pusat kaderisasi. Yang keempat, penyampaian dakwah melalui huruf pegon. Yang kelima, Sunan Ampel juga pernah menarik perhatian banyak orang dari segala penjuru dengan mengubah nama Sungai Brantas yang menuju ke Surabaya dengan nama Kali Emas, dan pelabuhan Surabaya pun diganti nama menjadi Jelanggamani, menjadi pelabuhan Tanjung Perak dengan nama emas dan perak. Inilah yang menyebabkan banyak orang yang berbondong-bondong datang ke Surabaya untuk mencari emas dan perak. Pada waktu orang-orang mencari emas dan perak itu datang ke Surabaya, waktu itulah digunakan Sunan Ampel untuk memberikan pengertian dan memperkenalkan Islam. Yang selanjutnya yaitu metode dakwah Sunan Ampel. Yang pertama yaitu metode al-hikmah, yang kedua yakni metode tadarruj atau tarbiyatul ummah, yang ketiga yaitu metode pembentukan dan penanaman kader serta penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Kontribusi Sunan Ampel dalam pendidikan Islam. Kontribusi Sunan Ampel dalam pendidikan Islam yakni menggunakan fungsi pendidikan inspiratif. Untuk fungsi ini lebih menekankan pada fungsi tradisional sebagai fungsi konservator budaya. Dalam fungsi ini Sunan Ampel memberikan warna Islam terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat. 1. Fungsi pendidikan inspiratif. Untuk fungsi ini lebih menekankan pada fungsi tradisional sebagai fungsi konservator budaya. Dalam fungsi ini Sunan Ampel memberikan warna Islami terhadap tradisi yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, tujuannya berupa memperbaiki moral dan mengajak masyarakat untuk beriman kepada Allah. Sebelum mengajak masyarakat masuk Islam, Sunan Ampel terlebih dahulu mengajak penguasa Majapahit untuk masuk Islam. Yang ketiga, unsur pendidikan Islam yaitu pendidikan sebagai fasilitator, dan Sunan Ampel menggunakan metode demonstrasi untuk eksperimen dan metode insersi atau sisipan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.